Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ipuk Widayanti, SE, MSc. Perkenalkan diri, saya Ila Larasati dari kelas MJ702 dengan NIM 2202010101028 Kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Etika Bisnis dengan judul Implementasi Corporate Social Responsibility sebagai wujud etika bisnis. Sebagai latar belakang, perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, karyawan, konsumen, lingkungan, dan pemerintah. Setiap aktivitas bisnis dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalankan kegiatan usaha secara etis dan bertanggung jawab. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan salah satu bentuk nyata penerapan etika bisnis karena mengubah nilai kejujuran, kepedulian, keadilan, dan tanggung jawab menjadi program yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan CSR. Dua, bagaimana hubungan antara etika bisnis dan CSR. Tiga, apa saja prinsip-prinsip implementasi CSR. Keempat, bagaimana strategi perusahaan dalam melaksanakan program CSR. Kelima, bagaimana cara mengukur keberhasilan program CSR. Enam, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan CSR. Untuk pengertian dari etika bisnis adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman individu maupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Etika bisnis membantu perusahaan menentukan tindakan yang benar dan bertanggung jawab, terutama ketika menghadapi konflik kepentingan atau dilema dalam pengambilan keputusan. Prinsip utama etika bisnis adalah kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab, transparansi, kepatuhan terhadap hukum, menghormati hak pemangku kepentingan, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, etika bisnis tidak hanya berbicara mengenai apakah suatu tindakan legal, tetapi juga apakah tindakan tersebut benar, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normal. Untuk pengertian CSR adalah Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. CSR tidak hanya berbentuk bantuan atau donasi, tetapi juga dapat diwujudkan melalui poin-poin di bawah ini. Untuk yang pertama adalah perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak konsumen, kesejahteraan karyawan, pengembangan UMKM, penerapan proses produksi yang bertanggung jawab, transparansi dalam pelaporan perusahaan. ISO 26000 menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial mencakup akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan terhadap kepentingan pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap hukum, norma internasional, serta hak asasi manusia. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman moral, sedangkan CSR merupakan bentuk nyata penerapan pedoman tersebut. Saya implementasikan dalam bentuk tabel berikut ini. Sebagai etika bisnis, kejujuran untuk mengimplementasikan CSR adalah menyampaikan informasi program CSR secara terbuka. Dalam bentuk keadilan, implementasi CSR-nya memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat. Dari etika bisnis tanggung jawab, untuk implementasinya adalah mengurangi dampak negatif kegiatan usaha. Etika bisnis kepedulian dalam implementasinya adalah membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan. Etika bisnis transparansi, implementasinya membuat laporan dan evaluasi program CSR. Etika bisnis integritas dalam implementasinya adalah melaksanakan program sesuai komitmen, bukan sekedar pencitraan. CSR dapat disebut etis apabila program tersebut benar-benar memberikan manfaat, dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan tidak hanya digunakan untuk membantu citra perusahaan. Kajian tentang CSR dan etika bisnis menempatkan CSR sebagai perwujudan konkret
dari prinsip etis dalam aktivitas perusahaan. Untuk landasan CSR adalah sebagai berikut. Landasan moral. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral karena keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Untuk landasan sosial, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga perlu berkontribusi dengan meningkatkan kualitas hidup komunitas dan sekitarnya. Untuk landasan lingkungan, perusahaan harus mengurangi pencemaran, penggunaan sumber daya berlebih, limbah, dan kerusakan ekosistem. Untuk landasan hukum di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas memuat ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Sebagai catatan, kewajiban CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara khusus berkaitan dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Penerapan teknisnya tetap perlu disesuaikan dengan sektor usaha dan peraturan yang berlaku. Sebagai catatan, kewajiban CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara khusus berkaitan dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Berikut adalah bentuk-bentuk dari CSR. Yang pertama adalah bidang sosial, meliputi bantuan pendidikan, beasiswa, pelayanan kesehatan, bantuan bencana, pengembangan fasilitas umum, program pemberdayaan kelompok yang rentan. Di bidang ekonomi, meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, pembukaan akses pasar, pengembangan produk lokal, pemberian modal produktif, kemitraan dengan pemasok lokal. Untuk di bidang lingkungan, yaitu adalah pengurangan sampah dan limbah, penghematan energi dan air, pengurangan kemasan ramah lingkungan, penerapan pohon, daur ulang, dan pengurangan emisi karbon. Di bidang tenaga kerja adalah keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian kesetaraan kesempatan kerja, pelatihan dan pengembangan karyawan, upah dan jam kerja yang layak, pencegahan diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja. Berikutnya adalah untuk prinsip implementasi masalah. Agar CSR menjadi bagian dari etika bisnis, perusahaan perlu menerapkan beberapa prinsip berikut. Yang pertama adalah berbasis kebutuhan. Program harus disusun berdasarkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, melibatkan pemangku kepentingan, yaitu perusahaan perlu berdialog dengan masyarakat, karyawan, pemerintah, pemasok, dan organisasi sosial. Ketiga, berkelanjutan. Program tidak berhenti setelah satu kali pemberian bantuan, tetapi memiliki rencana jangka panjang. Yang keempat, transparansi dan akuntabel. Perusahaan perlu menjelaskan tujuan, anggaran, pelaksanaan, serta hasil program. Kelima, memberdayakan. Artinya bukan menciptakan ketergantungan program, sebaiknya meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berkembang secara mandiri. Yang keenam adalah terintegrasi dengan strategi bisnis. CSR perlu menjadi bagian dari kebijakan dan budaya perusahaan, bukan sekedar kegiatan tambahan. Untuk tahap implementasi CSR adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Perusahaan melakukan pemetaan masalah sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional. Untuk tahap kedua adalah pemetaan pemangku kepentingan. Perusahaan mengidentifikasi pihak yang terdampak atau memiliki kepentingan terhadap program. Tahap ketiga adalah penyusunan tujuan dan program. Tujuan harus spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu. Tahap keempat adalah penentuan anggaran dan sumber daya. Perusahaan menentukan anggaran, tenaga kerja, mitra pelaksana, fasilitas, dan jadwal kegiatan. Tahap kelima, pelaksanaan program. Program dilaksanakan bersama masyarakat dan mitra terkait. Tahap keenam adalah monitoring dan evaluasi. Perusahaan memantau proses pelaksanaan dan mengukur manfaat program.
Tahap ketujuh adalah pelaporan dan perbaikan. Hasil program disampaikan secara transparansi dan digunakan secara sebagai dasar perbaikan berikutnya. Untuk contoh program CSR pada perusahaan retail adalah sebagai berikut. Program UMKM lokal naik kelas adalah sebuah perusahaan retail bekerja sama dengan pelaku UMKM di sekitaran wilayah operasional. Sebagai bentuk kegiatan adalah pelatihan pengemasan produk, pelatihan pemasaran melalui marketplace, pendampingan pencatatan keuangan sederhana, penyediaan rak khusus program UMKM, promosi produk lokal melalui media sosial perusahaan, dan yang terakhir adalah pendampingan perizinan serta sertifikasi produk. Untuk yang kedua adalah pihak yang terlibat, yaitu adalah perusahaan retail, pelaku UMKM, pemerintah daerah, komunitas bisnis, konsumen, dan lembaga pendidikan. Untuk manfaat dari program CSR pada perusahaan retail adalah UMKM akan memperoleh akses pasar. Yang kedua, perusahaan memperoleh pemasok atau mitra lokal. Yang ketiga, konsumen mendapatkan pilihan produk daerah. Yang keempat, masyarakat memperoleh peluang ekonomi. Yang kelima, hubungan perusahaan dengan komunitas menjadi lebih baik. Untuk yang berikutnya adalah tantangan implementasi dari CSR. Beberapa tantangan CSR yang sering dihadapi perusahaan antara lain adalah program hanya berorientasi pada pencitraan, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan, program tidak berkelanjutan, tidak adanya indikator keberhasilan yang jelas, pelaporan program kurang transparansi, anggaran CSR tidak digunakan secara efektif, terjadi konflik kepentingan dalam pemilihan mitra. Program CSR tidak terintegrasi dengan strategi bisnis. Yang terakhir adalah munculnya tuduhan greenwashing atau social washing. Untuk cara mengatasinya adalah melakukan analisis kebutuhan sebelum menjalankan program. Berikutnya, menetapkan tujuan dan indikator yang terukur. Lalu melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Kemudian membuat laporan program secara terbuka. Kemudian melakukan audit dan evaluasi berkala. Kemudian memastikan pimpinan perusahaan terlibat. Dan selanjutnya menghubungkan CSR dengan nilai dan aktivitas utama perusahaan. Untuk kesimpulannya adalah yang pertama, etika bisnis merupakan pedoman moral bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, CSR merupakan bentuk nyata penerapan etika bisnis dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, CSR yang etis harus dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk program CSR tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencitraan, tetapi harus menghasilkan masyarakat yang nyata, atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk yang kelima, keberhasilan CSR perlu diukur melalui dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Untuk yang keenam adalah implementasi CSR yang baik dapat mendukung berkelanjutan perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.